Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh dengan kesakitan dan air mata untuk keluarga kami, terutama istri saya, Grace. Pertengahan tahun lalu, dia divonis dengan kanker empedu yang sudah menjalar ke livernya. Pada saat itu, hati kami hancur. Rasanya saat itu harapan dan mimpi-mimpi kami lenyap. Terlebih lagi, kondisinya saat itu begitu lemah. Saya dihadapkan pada kenyataan bahwa sewaktu-waktu saya dapat dipanggil Tuhan. Bagaimana nasib kami, terutama anak-anak yang masih kecil ini? Meskipun demikian, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera. Sejak Grace divonis kanker yang mengharuskan dia keluar masuk rumah sakit, kami merasakan tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Banyak sekali wujud pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak mengenal kami sebelumnya untuk menguatkan kami, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun yang tidak terpikirkan oleh kami, Tuhan sediakan. Ketika di bandara, petugas counter check-in dapat mengenali Grace dari yang sebelumnya memakai kursi roda hingga dapat berjalan sendiri, bahkan mau mendoakan untuk kesembuhan Grace. Kami sangat terharu, padahal petugas tersebut bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Jika seorang petugas counter check-in saja bisa mengingat seorang Grace, terlebih lagi Tuhan yang sudah mengenal saya, bahkan sebelum membentuk saya dari dalam rahim ibu saya. Saat saya harus mendampingi Grace untuk berobat ke Singapura, terpaksa kami harus meninggalkan anak-anak dan pekerjaan. Puji Tuhan, kami memiliki support system yang sangat mendukung kami, sehingga kami tidak khawatir meninggalkan anak-anak. Anak-anak diasuh oleh orang tua kami, dan untuk urusan sekolah pun kami memiliki teman-teman yang bersedia mengantar mereka ke sekolah. Ketika anak-anak ada acara di luar sekolah pun, adik dan ipar kami sangat membantu. Pemeliharaan Tuhan tidak berhenti saat itu saja. Bahkan perusahaan tempat kami bekerja pun mendukung kami untuk fokus dalam kesembuhan saya. Tuhan mencukupkan dana yang kami butuhkan dalam pengobatan Grace. Sebelum ke Singapura, saya sudah berpikir untuk menjual saja semua aset-aset kami, yang penting Grace sembuh. Namun Tuhan menggerakkan hati saudara-saudara kami dalam membantu biaya pengobatan. Kami bahkan tidak perlu berbicara kepada mereka, Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang mencukupkan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi bukan berarti pengobatan yang dilakukan selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya saya merasa frustasi, karena kejadian ini mengubah saya dari wanita aktif menjadi wanita yang tidak berdaya. Misalnya untuk mandi saja, saya butuh orang lain untuk membantu saya. Terlebih lagi saat Grace tiba-tiba harus kembali diopnam di rumah sakit karena terkena infeksi akibat kemoterapi maupun operasi. Rasanya seperti bangsa Israel yang sudah dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, tapi kami harus kembali merasakan air pahit di mata. Rasanya kesal sekali, terutama saya yang luka operasinya belum pulih, untuk bangun dan berjalan saja sulit. Kenapa Tuhan mengizinkan infeksi ini terjadi? Cobaan apa lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami? Apakah ini belum cukup? Maunya Tuhan apa? Berbagai peristiwa penting harus kami nikmati di rumah sakit. Perayaan ulang tahun Grace, bahkan Natal dan Tahun Baru pun kami rayakan di rumah sakit. Sampai berapa lama lagi kami harus bertahan? Puji Tuhan, dalam keadaan terpuruk seperti itu, ada yang mengingatkan kami mengenai kasih setia Tuhan kepada kami. Saat itu, kami berdua dikunjungi oleh beberapa hamba Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk menjenguk kami. Saat itu Grace benar-benar dalam keadaan frustasi. Sejak divonis kanker sampai proses kemoterapi dan akhirnya operasi besar pada tubuhnya, saya tidak pernah melihat Grace sefrustasi itu. Dia yang saya kenal sebagai pribadi yang tenang, saat itu pun bahkan saya kewalahan menghadapinya. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya jika kita tidak bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang dibawakan adalah tentang Naaman yang sakit kusta dan diminta untuk mencelupkan dirinya untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali oleh Nabi Elisa supaya menjadi tahir. Saat itu, kami, terutama saya, menjadi sadar. Saya merasa sangat ditegur oleh firman yang dibagikan dan segera saya bertobat untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Saat pandemi belum menambah ke negeri kita, puji Tuhan kami sudah mengalaminya lebih dulu, sehingga kami merasa lebih siap menghadapinya. Saat kami kembali ke Jakarta dan mulai PSBB,
Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, terutama anak-anak kami. Bahkan seolah-olah Tuhan membuka jalan kepada kami untuk membayar hutang kepada anak-anak karena sebelumnya kami fokus untuk pengobatan saya. Kami jadi lebih menghargai hal-hal yang dulu kami anggap wajar, sehingga kami sering take for granted waktu bersama keluarga. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melakukan faith talk kepada anak-anak kami. Semua hanya karena anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, sehingga meskipun terkadang kami merasa sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak perlu takut, karena gada dan tongkat Tuhanlah yang menyertai kami. Kami teringat firman Tuhan berkata bahwa kehidupan orang Kristen seperti pohon yang berbuah, yang buahnya harus dapat dinikmati oleh orang lain. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan itu baik dan selamanya baik. Fear not, there is hope.